Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, buat teman-teman ikhwan fillah yang selalu setia di channelnya dakwah apologet Islam. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi. Dan tentu kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang sirah nabawiyah. Yang kemarin kita sudah bahas muqaddimah tentang beberapa poin pentingnya kita mempelajari, mengetahui, dan juga memahami tentang sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah membahas beberapa poin, maka kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini ya. Kita langsung saja untuk pembahasan selanjutnya tentang sirah nabawiyah ini atau kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sirah nabawiyah ini sangat penting ya teman-teman. Sangat penting untuk kita ketahui sebagai bekal, sebagai pondasi juga kita sebagai umat muslim dan muslimah. Nah teman-teman ikhwan fillah, untuk poin selanjutnya yaitu poin yang kelima. Apa sih poin yang kelima yang bisa kita simpulkan dalam batasan-batasan kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Poin yang kelima yang perlu teman-teman ikhwan fillah, sobat-sobat ikhwan fillah ketahui bahwasanya agar setiap pembina dan juga dai atau penceramah atau juga pendakwah tentu dalam mensyiarkan agama Islam itu memiliki contoh hidup yang menyangkut cara-cara keimanan, cara-cara penilaian, dan juga cara berdakwah. Karena apa? Dengan mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah mensyiarkan agama Islam, baik itu secara bersembunyi maupun secara terang-terangan, baik itu sebelum Islam itu tersebar secara luas maupun ketika Islam itu masih belum dikenal oleh umat manusia terutama di wilayah Mekah tersebut. Maka kita dengan mengetahui tersebut memiliki bekal, memiliki literasi dan juga referensi bagaimana kita mensyiarkan agama Islam itu dengan baik sehingga bisa menyentuh kerelung hati dan juga bisa mengetuk pintu hati mereka yang masih tertutup ataupun menutup diri dari kebenaran Islam. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang dai, pemberi nasihat dan juga pembina yang baik.
yang tidak segan-segan mencari cara-cara pembinaan yang pendidikan terbaik selama beberapa periode dalam dakwahnya. Di antara hal itu terpenting yang menjadikan sirah nabawiyah atau sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup untuk memenuhi semua sasaran adalah bahwa seluruh kehidupan beliau mencakup seluruh aspek sosial dan juga kemanusiaan yang ada pada manusia, baik secara pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat yang aktif. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh-contoh yang mulia, baik sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya dan terpercaya di antara kaum dan juga kerabatnya, ataupun sebagai dai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan nasihat yang baik yang mengerahkan segala kemampuan untuk menyampaikan risalahnya. Juga sebagai kepala negara yang mengatur segala urusan dengan cerdas, dengan bijaksana, sebagai suami teladan dan seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, juga sebagai panglima perang yang mahir, sebagai negarawan yang pandai dan juga jujur, dan juga sebagai muslim secara keseluruhan atau secara kafah yang dapat melakukan secara imbang antara kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergaul dengan keluarga dan sahabat dengan baik. Itulah poin yang mesti kita ketahui juga. Maka kajian sirah nabawiyah tidak lain hanya menyampaikan aspek-aspek kemanusiaan ini secara keseluruhan yang tercermin dalam suri Tauladan yang paling sempurna dan terbaik. Itu jadi 5 poin ketika kita mempelajari, memahami dan mencermati sirah nabawiyah. Nah, selanjutnya dari mana saja sih sumber-sumber daripada sirah nabawiyah atau kisah-kisah historistika daripada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Secara umum dapat disebutkan di sini bahwasanya sumber-sumber dan rujukan sirah nabawiyah itu secara umum ada 3 ya. Yang pertama kitab Allah Subhanahu wa taala tentu, yaitu Al-Qur'anul Azim. Yang kedua adalah sunnah nabawiyah atau al-hadits, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab sirah yang diterangkan, yang ditulis oleh para alim ulama dan juga guru-guru kita sampai kepada kita. Kita bahas satu persatu teman-teman ikhwan billah. Yang pertama, sumber sirah nabawiyah adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala tentu merupakan rujukan yang pertama untuk memahami sifat-sifat umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal tahapan-tahapan umum dari sirahnya yang mulia itu. Ia atau kitab Allah Subhanahu wa taala mengemukakan sirah nabawiyah dengan menggunakan salah satu dari 2 uslub,
Jadi ada dua usul ya. Ketika kita merujuk mengkaji tentang ilmu sirah nabawiyah tersebut, ada dua uslub. Yang pertama mengemukakan sebagai kejadian dan kehidupan dan sirahnya, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang contoh perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan juga Hunain, serta ayat-ayat yang mengisahkan perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Nah, kita ambil contoh. Salah satu di antara sekian banyak perang seperti yang kita ketahui adalah yang pertama, salah satunya adalah perang Badar. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 123, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perang Badar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. La'allakum tashkurun. Itu tentang rujukan sumber sirah nabawiyah dari ayat Al-Quran. Contoh tadi seperti halnya perang Badar yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 123. Kemudian dalil yang kedua di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu surat Al-Anfal ayat 9. Di situ disebutkan il taghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Il taghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Surat Al-Anfal ayat 9. Ini juga tentang perang Badar ya. Il taghithuna rabbakum, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum anni mumittukum, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepada Allah kepadamu. Bantuan apa? Bi alfim minal malaikah, yaitu dengan 1000 malaikat murdifin yang datang berturut-turut, berduyun-duyun, saling berkesinambungan. Itu. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal masih ayat 12-nya juga diterangkan tentang perang Badar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbatul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku ini bersama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala,
Fathabbatul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir tersebut. Fadribu fawqal a'naq, maka pukullah di atas leher mereka. Wadribu minhum kulla banan, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Itu masih berhubungan dengan perang Badar. Nah, itu sebagai contoh bahwasanya ketika sumber daripada sirah nabawiyah itu dari Al-Quran. Ketika menerangkan perang Uhud, di dalam Al-Quran pun diterangkan. Itu diantaranya. Tadi yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 123, kemudian di dalam surat Al-Anfal di ayat yang 9 maupun yang ke-12. Itu contoh kecil bahwasanya sumber daripada sirah nabawiyah itu dari sumber utama, yaitu Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Itu contohnya. Kemudian perang apa lagi yang kita rujukannya itu, kisahnya itu diambil dari Al-Quranul Karim. Contoh lagi adalah perang Uhud. Maka tentang keterangan perang Uhud ini pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-121. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahliha tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang yang beriman pada pos-pos pertempuran masing-masing. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini berhubungan dengan perang Uhud. Kemudian di ayat yang lainnya juga ada, yaitu ayat 140 dari surat Al-Imran masih juga menerangkan perang Uhud. Ayyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Ayyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu pada perang Uhud tersebut mendapatkan luka, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka mereka pun pada perang Badar tersebut mendapatkan luka yang serupa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah membedakan
orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu menjadikannya gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang aniaya, yang selalu berbuat kejahatan. Kemudian di dalam surat Ali Imran yang ke-41-nya 141-nya juga ditegaskan waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan juga membinasakan orang-orang kafir. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat yang 166 Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi idznillah wal ya'lamal mu'minin. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan, itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamal mu'minin, dan agar Allah menguji siapa sih orang yang paling benar imannya tersebut. Kemudian di dalam surat 167-nya Allah juga masih menerangkan waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u, kata Allah, marilah berperang di jalan Allah atau mempertahankan atau pertahankanlah dirimu. Qalu, mereka malah berkata orang-orang munafik tersebut, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, sekiranya kami tidak mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran atau kekafiran daripada keimanan. Itu orang munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Itu orang munafik, antara ucapan dan hatinya itu tidak sinkron. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 36 juga Allah menjelaskan orang-orang tersebut, orang-orang munafik tersebut. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tersebut menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah, maka
akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah teman-teman ya, salah satu contoh bahwasanya sirah nabawiyah diambil juga dari sumber utamanya, yaitu Al-Quranul Karim. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi tentang sirah nabawiyah ini. Jadi pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, yang penting bisa kita pahami ketika kita membahas satu permasalahan, sehingga bisa ambil iktibarnya, ambil pelajarannya gitu. Kita ketemu lagi dan tetaplah ya, tetap pantengin channelnya YouTube Dakwah Apologet Islam atau DAI ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya ya, bisa mutola'ah dan belajar kembali gitu. Sekian dulu ya, kita nanti akan lanjutkan sirah nabawiyah ini pembahasannya, dan kita akan bahas, kita akan gali terus ya secara rinci gitu. Oke, saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk selalu istiqomah dan teguh dalam iman dan Islam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.